Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakira Misa Hanifah dengan NIM 2104215. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prescribing preferred policies. Model pilihan yang sederhana. Klaim advokatif diperlukan ketika analis menghadapi pilihan antara dua atau lebih alternatif. Dalam istilah yang paling sederhana, pilihan adalah suatu proses penalaran yang melibatkan tiga proses yang saling terkait. Pertama, definisi masalah yang memerlukan tindakan. Kedua, perbandingan konsekuensi dari dua atau lebih alternatif yang dapat menyelesaikan masalah. Dan tiga, penetapan alternatif yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Model ini memiliki keuntungan dan menunjukkan bahwa premis faktual dan nilai hadir dalam semua situasi pilihan. Kelemahan model ini adalah menggabungkan kompleksitas pilihan, misalnya pertimbangkan kondisi yang harus ada agar model pilihan ini valid. Selanjutnya yaitu bentuk rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas teknis, mengacu pada pilihan yang beralasan berdasarkan perbandingan alternatif menurut efektivitasnya. Yang kedua, rasionalitas ekonomi, mengacu pada pilihan yang masuk akal berdasarkan perbandingan alternatif menurut efisiensinya. Yang ketiga, rasionalitas hukum, mengacu pada pilihan yang beralasan yang melibatkan perbandingan alternatif menurut kesesuaiannya dengan undang-undang yang ada. Yang keempat, rasionalitas sosial adalah karakteristik dari pilihan yang beralasan berdasarkan pada perbandingan alternatif menurut pemeliharaan institusi sosial yang bernilai, yaitu sejauh mana mereka mempertahankan atau mendorong institusionalisasi. Yang kelima, rasionalitas substantif adalah karakteristik pilihan yang masuk akal yang melibatkan perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomi, hukum, sosial untuk membuat pilihan yang paling tepat dalam keadaan tertentu. Model pilihan yang kompleks. Setiap alternatif akan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Misalnya, para legislator harus memperhatikan prospek mereka untuk terpilih kembali. Upah minimum sebesar 7,25 US dollar akan mengakibatkan hilangnya kursi di distrik-distrik di mana organisasi hak buruh dan kesejahteraan berkuasa. Yang terakhir, program baru dalam pelatihan kerja akan mengakibatkan hilangnya kursi di daerah-daerah yang sangat menentang kenaikan pajak baru. Ketiga alternatif tersebut mempunyai biaya yang ditanggung secara tidak merata oleh berbagai pemangku kepentingan. Alternatif pertama tidak menimbulkan biaya baru, namun alternatif kedua mengharuskan pemilik usaha kecil membayar biaya tambahan. Dan alternatif ketiga adalah mendistribusikan biaya di antara pembayar pajak yang akan menanggung tagihannya. Masalah dengan model pilihan yang rumit ini adalah kita tidak dapat mencapai resep yang memuaskan yang menggabungkan nilai-nilai seluruh pemangku kepentingan pada beberapa titik waktu. Pilihan publik. Logika maksimalisasi keuntungan di sektor swasta mulai runtuh ketika kita mempertimbangkan perbedaan antara pilihan publik dan swasta, termasuk perbedaan antara barang-barang spesifik, kuasi kolektif, dan kolektif. Meskipun ini memiliki keuntungan dapat diterapkan pada jenis barang publik tertentu, misalnya produksi pembangkit listrik tenaga air. Alasan mengapa konsep keuntungan dan biaya publik sulit diterapkan pada masalah pilihan publik. Yang pertama, pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak pemangku kepentingan yang klaimnya atas investasi publik dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, sebagian besar barang publik bersifat kolektif, maka sulit untuk tidak mungkin untuk menjualnya di pasar, di mana transaksi dilakukan atas dasar kemampuan membayar harga pasar. Yang ketiga, terbatasnya perbandingan ukuran pendapatan. Dan yang keempat, perusahaan swasta bertanggung jawab biaya dan keuntungan pribadi mereka sendiri, namun tidak untuk biaya sosial, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Sebaliknya, biaya dan manfaat program publik disosialisasikan. Selanjutnya yaitu analisis biaya manfaat atau CBI. Analisis biaya manfaat memungkinkan perbandingan kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya moneter dan total manfaat moneter. Ketiga, analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan, maka analisis tersebut diterapkan secara prospektif. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan setelah diimplementasikan. Penerapan ini yang paling awal adalah dalam bidang pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air dan penyediaan sumber daya air.
termasuk upaya untuk menganalisis biaya dan manfaat pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, irigasi, dan rekreasi. Karakteristik CBA. CBA tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriterianya paling banyak yang sering digunakan adalah efisiensi ekonomi global. CBA kontemporer kadang-kadang disebut analisis biaya manfaat sosial yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat redistribusi. Yang ketiga, analisis biaya manfaat. Berupaya mengukur semua biaya dan manfaat bagi masyarakat yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau program publik. Selanjutnya yaitu analisis efektivitas biaya (CEI). Analisis efektivitas biaya adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analis untuk memilih di antara dua atau lebih kebijakan dengan menghitung total biaya dan dampak totalnya. Analisis ini menggunakan dua unit nilai yang berbeda. Ini sangat tepat untuk pertanyaan yang melibatkan cara paling efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dinyatakan dalam istilah moneter. Kritik nilai adalah serangkaian prosedur untuk menguji persuasif argumen-argumen pertentangan yang diajukan dan perdebatan mengenai tujuan kebijakan. Kritik nilai berfokus pada konflik antara tujuan dan nilai-nilai yang mendasari pemangku kepentingan yang berbeda. Kritik nilai melihat perubahan nilai yang mungkin dihasilkan dari wacana kebijakan yang beralasan. Klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan. Langkah-langkah dari klarifikasi nilai adalah yang pertama, identifikasi tujuan suatu kebijakan atau program. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan terpengaruh. Yang ketiga, buat daftar premis nilai yang mendasari komitmen pemangku kepentingan. Yang keempat, mengklasifikasikan lebih jauh premis-premis nilai ke dalam premis-premis yang memberikan dasar untuk menjelaskan tujuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang monitoring observe policy outcome. Monitoring dalam analisis kebijakan. Pemantauan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan, karena pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati. Maka pemantauan merupakan sumber informasi utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan. Pemantauan melampaui ketentuan normatif analisis ekonomi dengan menetapkan landasan faktual tentang kebijakan. Pemantauan pada dasarnya berkaitan dengan penetapan landasan faktual mengenai kebijakan publik. Jenis-jenis monitoring. Pertama, kepatuhan. Jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, akuntansi. Jenis ini untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang ketiga, pemeriksaan. Jenis ini untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang keempat, eksplanasi. Jenis ini untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Data dan informasi untuk monitoring. Pertama, metode dokumentasi, yaitu dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semesteran, atau bulanan. Kedua, metode survei. Tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran. Yang ketiga, metode observasi lapangan. Untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan dan dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Yang keempat, metode wawancara. Pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. Yang kelima, metode campuran. Misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas. Yang keenam, metode FGD, dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder-nya yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap monitoring. Yang pertama, akuntansi sistem sosial. Pendekatan monitoring ini untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Kedua, eksperimental kebijakan. Pendekatan ini untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga, audit sosial.
Pendekatan ini yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran atau hasil, dan dampaknya. Yang keempat, sintesis riset dan praktek. Pendekatan ini yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Yang kelima, meta-analisis. Pendekatan pendekatan ini merupakan evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan spesifik dengan menggunakan prosedur. Yang keenam, studi kasus. Pendekatan ini tentang penelitian mendalam mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.